sadar akan ketentuan Tuhan aja. Itu yang paling pertama. Junita straight ya tapi ya? Iya. Iya, straight. Dia harus jelasin dulu dong. Biar orang nggak berpikir kan. Itu cara Tuhan ya Pak. Saya nggak pernah cari tahu, demi Allah. Jadi karena kita LDR. Ramadan. 1, 2, 3. Selamat datang di Satu Meja Banyak Cerita bersama Pohan Juni. Sekarang Juni. Iya. Udah 2 dekade Juni. Menyesuaikan. Bukan cinta lagi. Astaga. Podcast macam apa ini? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di tengah distraksi kita yang cukup banyak ini. Ini hari ini cukup menantang ya. Iya, tadinya kita mau di tempat biasa kita, cuman lagi ada sesuatu dan lain hal. rupanya ada perubahan lah. Iya. Tapi tanpa berlama-lama, hari ini kita akan mendengarkan satu kesaksian. Apa nih, ngeri banget. Oh, jangan ya. Satu kesaksian. Enggak sih, jadi intinya kan Junita ini melewati fase yang dimana belum tentu semua orang pun melalui. Enggak, banyak kok sekarang. Nggak tahu juga sih. Kan kita tadi juga terlalu mengeneralisir. Oh, iya. Nanti kan netizen yang bilang lu doang, kalau gue sih kagak. Tapi kan ya mungkin sebagian besar ada yang pernah, ya ada yang enggak. Tapi dari traumanya dia dan sekarang kalau proses ini lagi bangkit kembali. Iya. Dan, mengenai apakah selanjutnya akan berrelationship kembali, Oh, itu nggak tahu. Kita jangan mendahului rencana Tuhan ya. Betul. Mungkin ini susah juga nanya dari mana, gue juga bingung ya. Apa sih judul hari ini tuh apa? Iya, jadi dulu trauma akibat selingkuhan dan dan kini bangkit kembali untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Suara siapa itu? Gede banget pakai mic. Baiklah. Kita kayak lagi di mana ya? Di mana? Di rumah sakit yang lagi antri. Tapi panas. Tapi panas. Ya itulah dinamikanya kita ya. Jadi mungkin banyak orang podcast di tempat yang tertutup. Tapi kita lawan arus. Kita cari yang terbuka. Kalau bisa kita podcast di tengah keramaian ya. Di pasar gitu kali-kali. Jadi kita nggak suka tuh yang di diem-diem gitu. Gimana kalau sesekali kita keluar negeri aja? Gila lu. Kita podcast di ini. Kayak Times Square. Susah lagi, nanti ditangkap lagi. Di Shibuya. Oh iya. Persis mau orang mau nyebrang. Kalau nggak ketabrak habis itu tuh episode terakhir lah. Episode terakhir untuk channel ini langsung ditutup. Aduh. Oke, back to the topic. Jadi kita mau dengar sharing Junita dan mungkin nanti bagaimana cara Junita melalui itu semua dan bisa menjadi wanita yang bangkit dan kuat kembali. Wow. Ya. Dan siap menghadapi kenyataan. Nah, itu. Tapi kita mau gimana Yun? Nyamannya aja. Mau cerita dari kisahnya. Ini kan ngulik luka lama ya. Nggak apa-apa saya mah. Asik. Udah. Suka banget gue yang gini-gini nih. Udah sembuh. Mudah-mudahan dia nggak nonton. Nggak apa-apa kalau nonton juga. Gas ya. Gas aja. It doesn't matter at all to me. Iya. Tapi mungkin biar perspektifnya sama Yun ya. Jadi maksudnya seperti apa? Mungkin nggak harus detail ya. Iya. Mungkin supaya netizen tuh mendapatkan konteks ceritanya itu seperti apa sih? Iya. Monggo Yun. Jadi hari ini sebenarnya kita punya ide ini karena banyak banget berita di luar sana yang relate sama hal ini dan mungkin juga teman-teman yang non selebriti juga pasti bisa relate lah sama hal ini. Cuman yang pengen kita tekankan dari podcast ini harapannya adalah supaya teman-teman yang sedang mengalami itu percaya bahwa akhirnya tuh pasti selalu indah kok teman-teman. Nggak even hari ini kita ngerasa kayak orang mau mati gitu, nggak juga. Sampai hari ini kita masih bisa bertahan hidup gitu. Nah mungkin dari cerita kemarin dulu kali ya Pak ya. Jadi I've been in relationship with someone. Ini ceritanya. Junita straight ya tapi ya. Iya. Iya straight. Dia harus jelasin dulu dong. Biar orang nggak berpikir kan someone nih. Iya betul. Oke. Saya nggak perlu nyebutin lah. Iyalah. Tapi intinya ada sebuah pengkhianatan lah. Sebuah pengkhianatan di mana aku diselingkuhin dan
itu menjadi titik poin hidup aku sampai perubahan aku sampai hari ini. Dan aku bersyukur karena pernah melalui proses itu, dan aku bersyukur aja diperlihatkan Tuhan terkait dengan ketidaksetiaan itu lebih awal gitu, meskipun pada prosesnya ya Pak Pohan salah satu saksinya lah ya. Iya. Hampir gila. Ya. Nah, mungkin supaya juga bisa lebih paham yang dimaksud selingkuhnya itu, kamu tuh diselingkuhinya tuh kan pernah dengar cerita itu, kamu bukan kamu menduga kamu diselingkuhi ya? Iya, aku nggak tahu posisinya. Intinya ada debat di situ. Artinya hubungan itu jadi tidak nggak cuma hanya satu aku orang. dengan dia. Itu guys. Jadi nggak satu orang doang si pria ini ya. Iya, gitu. Dan Yunita berpikir Yunita sendiri aja waktu itu. Yunita berpikir awalnya cuma Yunita doang. Ada satu orang doang ya? Iya. Ternyata ada. Gitu. Iya. Nah, tapi yang paling menyakitkan dari posisi pada saat itu adalah hal itu dilakukan ketika hubunganku sama dia itu baik-baik aja, Pak. Itu kayak bener-bener kayak disambar petir ya di siang bolong. Jadi lagi nggak ada berantem. Nggak ada. Bahkan bisa dibilang hubunganku termasuk hubungan yang aku nggak pernah imagine akan berakhir dengan cara yang kayak gitu. Karena kita beda. Aku pikir, kalaupun nggak jalan mungkin karena budaya, mungkin karena perspektif yang agak susah nih gitu kan. Tapi ternyata this is something that I never imagine gitu, bahwa aku akan dihianati dan bukan hanya dengan satu orang. Iya. Dan tiap hari kita tuh bener-bener video call tiap hari, kontakan tiap hari, dan hampir jarang berantem sih. Kalaupun berantem kayak paling sehari doang gitu, nggak pernah yang silent treatment berhari-hari gitu. Tapi full of love lah ya. Jadi he was my everything. He was my everything, Pak. Kayak aku berani mengorbankan banyak hal asal sama dia gitu. Tapi what he did to me adalah sesuatu yang nggak bisa aku tolerir ternyata gitu. Kalau boleh tahu pasang itu pacarannya berapa lama gitu? Almost 2 tahun lah. Jadi 2 tahun ya teman-teman ya? Almost ya. Nyampe 2 tahun. Tapi termasuk panjang lah. Iya, tapi sebenarnya ada proses sih Pak di situ. Jadi ketika ketahuan dikhianati itu, I was blind at that moment. So sebenarnya ketahuannya itu setelah hampir 1 tahun hubungan. Terus ada proses aku memaafkan kurang lebih berapa bulan setelah itu. Tapi ternyata nggak bisa. Jadi namanya suatu pengkhianatan itu ya, meskipun aku juga bersadar sih, mau secinta apapun kita sama pasangan kita, kalau ternyata sudah pernah ada pengkhianatan di dalamnya dan kita tahu itu tuh nggak pernah akan berakhir bahagia loh Pak. Kayak kamu akan selalu dihantui dengan pengkhianatan itu sendiri. Iya, betul. Meskipun kamu cinta banget sama orang itu. Jadi kayak ini gue cinta dia, dan di saat yang bersamaan kita inget dia mengkhianati kitanya juga ya. Iya gitu. Jadi perasaan orang-orang yang diselingkuhi itu benar-benar trauma berkepanjangan. Karena dia akan questioning herself gitu. Kayak aku, jadi selama ini action dia yang memperlihatkan dia sayang sama kita tuh, itu bener nggak sih? Gitu. Kayak kita jadi mempertanyakan itu gitu loh. Kayak orang ini waktu itu misalnya ambil kasus lah, kita pernah sakit gitu kan, terus dibawa ke rumah sakit tengah malam gitu. Itu kan kita feel of love ya Pak. Orang ini sayang, care sama kita. Tapi setelah kita tahu dia pernah berkhianat, itu kayak, jadi kemarin tuh apa ya? Gitu. Itu sesuatu yang mungkin menurut aku kalau orang bilang after putus cinta kita punya beberapa fase itu ya, yang marah, denial, apalagi sih Pak? Marah, denial, terus mulai halusinasi gitu. Iya, jadi kayak salah satu proses yang harus kita lalui adalah kita mencoba untuk
memvalidasi lagi gitu. Iya, tidak mengakui bahwa hal itu benar-benar terjadi demikian. Iya. Atau mencoba untuk tidak ya, misalnya ini bukan suatu hal yang nyata gitu ya. Iya, kayak loh, dia kayaknya aku ngerasain cinta dia tulus banget loh. Kok Dia bisa? sayang, kok bisa gitu. Kayak gitulah. Itu menarik nih, karena kan apa namanya, di tengah Yunita bukanlah orang pertama yang dia berhubungan ya. Kan ada orang lain di saat yang bersamaan. Iya, iya. Tapi kan tadi kalau dari Yunita bilang bisa hampir video call hampir setiap hari. Iya, exactly. Terus juga WA juga mungkin termasuk intensif. Iya, iya. Itu secara logik tuh gimana? itu yang menjadi apa ya? I've been spend my days thinking about that. Iya. Gitu, kayak gimana ya orang itu cara dia memaintenance hubungan gitu ya? Iya. Apa mungkin di saat dia minta izin mau basket, apa di saat dia minta izin mau meeting, Iya. atau dia minta izin apa yang sesuatu yang I put trust on him, Iya. jadi aku nggak curiga apa-apa. Tapi ternyata dia melakukan hal lain. Dia kan gimana ya? Dia kan maksudnya ya, teman-teman bisa bayangin ya, kayak gimana ya ngechatnya tuh di saat yang bersamaan gitu ya, even Iya. dengan Yunita atau someone-nya lagi gitu kan, mungkin kayak kerja gitu aja kali ya. Halo, ya, dan dia tidak bisa, hebatnya tuh tidak kebalik gitu ya. Mungkin kan kalau bisa jadi kalau saking doubling gitu aja kan kecelek gitu kan. Manggilnya beda gitu. Gitu kan. Aku sih sempat mikir apa manggilnya sama semua ya sayang. Bisa juga ya. Jadi dia tidak membedakan lah ya, nggak susah switchingnya. Bener, Atau gini juga, ini sorry ya, jadi POV-nya juga kita karena Yunita udah rilis juga ya, jadi Iya. bisa jadi karakternya mirip nggak sih? Nggak juga ya? Kamu, do you know the selingkuhannya wanita yang lainnya? Enggak Karakter- sih, enggak karena waktu kita tahu sama-sama tahu kita nggak di hubungan yang baik gitu. Oh, jadi nggak tahu ya karakter satu sama ini Iya. punya kebiasaan yang sama kah? Iya. Punya karakter sifat yang sama kah? Nggak tahu ya. Iya. Tapi hebat loh, maksudnya Iya, hebat. Bapak, aku aja amazed loh kadang kalau aku mikir. hebat loh. Sampai di posisi waktu itu ketahuan dia sempat Maksudnya lebih dari 2 kan? ya. Biar teman-teman juga paham nih, Iya. maksudnya takutnya cuma 2 gitu kan? Tapi saya bukan berarti membongkar aib ya. Cuman maksudku kita kan juga nggak cerita orangnya siapa ya. Iya. Cuman maksudnya ini pelajaran buat diri aku terutama, Iya. sama mungkin teman-temannya ada kesini. Jadi waktu itu pas ketahuan, ya dia sempat meyakinkan aku lah Iya. gitu. Tapi ternyata pas dia juga dia punya satu orang yang masih belum terkuak nih. Terkuaknya pas dia udah mau pulang. Maksudnya gimana? Jadi kan, let's say aku udah tahu ada X, Y, Iya, X, Y ya. Kamu yang Ternyata X atau Y? Aku di luar X dan Y. Oh gitu. Oke. Terus? Ada X dan Y, Oke. gitu kan. Terus dia datang ke aku nih, kayak meyakinkanku. Gitu Iya. kan. Tapi ternyata di balik itu ada si Z ini yang belum Oh jadi ada terkuak. Z? Iya, karena terkuaknya tuh setelah dia mau balik kan. Ya. Terus aku nemu lah salah satu Secara fisik apa WA? WA digital gitu lah, digital, jejak digital. No. Dia sama ya? Gitu. Terus di situ terkuaklah ada si Z ini. Cuman yang maksudku gimana ya? It's very complicated gitu Pak. Karena pada saat ketahuan XY ini dia ada di proses yang benar-benar kayaknya menyesal banget gitu. Nah itu guys, hati-hati ya. Kalau kalian ketemu sama cheaters, terus taruhlah dia mau nangis darah mau apa, itu jangan kalian percaya selama bener-bener nggak ada, dia tidak konsisten melakukan suatu pengorbanan gitu atau action ke kalian. Karena pada saat itu I was blind, I was moron, jadi kayak ya udah aku maafin gitu kan. Itu pertama kali taunya tuh gimana? Itulah cara Tuhan ya Pak. Saya nggak pernah cari tahu, demi Allah. Jadi karena kita LDR, karena kita LDR, aku juga nggak punya akses apa-apa kan. Iya. Kita nggak pernah cek handphone satu sama lain, kayak ya udah percaya aja gitu. Tapi ada satu momen dia izin ke aku buat diaktif Instagram. Diaktif? Ya. Matiin Instagram. Okay, Dan aku
nggak mempertanyakan itu sih, karena aku juga sering. Jadi kayak oh ya mungkin mau apa mau saya, recharge aja aja, gitu bebas kan. dari toxic Bener-bener. sosial media. Ternyata ada satu teman baik aku ngabarin bahwa Mbak, dia ini ada akunnya kok gitu, tapi kalau aku yang cari nggak ada. Jadi ternyata aku diblok. Aku diblok. Di hidden gitu ya? Iya, diblok. Dan itu bisa ya? Itu bisa. Dia ngeblok aku dan beberapa teman dekatku yang dia kenal. Terus di Instagram itu dia lagi put ada salah satu cewek lain, pasangannya dia lah di situ. Nah, ketemunya dari situ. Terus berentetan tuh ada beberapa orang yang ngubungin saya langsung via DM, via TikTok gitu. It was chaos. Gitu, itu bener-bener traumatis dan aku nggak mau balik lagi ke sana. Itu Nggak mau. Itu shock ya lah ya pasti ya. itu shock, Pak. Terus Bener-bener yang aku tuh sampai 6 bulan recovery karena aku masih anxious. Jadi aku tuh kadang anxiety tiba-tiba gitu, Pak, sampai yang kayak gini. Tremor gitu ya. Bahkan terakhir aku diving aku sempat anxiety di dalam air. Mungkin karena kedalamannya nggak juga. Enggak sih. Salah satunya Tapi karena. sekarang alhamdulillah udah nggak pernah. I think udah 4 bulan ini. Aku bener-bener udah nggak ada Makanya anxiety. judul podcast kali ini kini bangkit kembali. Bisa guys, bisa. Tapi ya ini suatu cerita yang ya nggak tahu ya apakah kita juga tentunya nggak berharap orang lain juga turut merasakan ya, karena kan pasti. ini sangat nggak enak ya. Bener. Gitu ya. Tapi dari pengalaman Yunita sendiri itu dari rasa yang tentunya menyakitkan, menyedihkan, ada apa lagi rasa yang terfikirkan waktu itu tuh apa aja sih? Prosesnya ya, awal-awalnya pasti aku marah sih, Kak. Marah sama dia, Sama keadaan. Oh, sama keadaan. Ya. Aku nggak pernah benci orangnya lagi, Pak. Oh gitu. Ya. Even that moment I found out. Ini boleh kita lanjutin ya? Boleh, nggak apa-apa. Because I'm healed. Ya. Nggak masalah sih menurut aku. Aku nggak dendam dan tidak membenci dia. Bahkan aku selalu berdoa ya. Semoga dia sehat, bahagia. Tuhan tetap memberkahi hidupnya. Amin. Gitu. Aku nggak tahu ya apa yang membuat aku dengan mudah memaafkan orang itu. Cuman bener kata memaafkan tuh bukan berarti melupakan. Iya, dan memaafkan betul. tuh bukan berarti kita harus rujuk kembali. Iya. Kayak ya udah. Iya. Nah, awal tuh aku marah sama keadaan sih. Iya. Because I found everything on him, Pak. Kayak literally aku sayang banget sama dia lagi. Aku cinta banget sama dia kayak gitu. Terus tiba-tiba adanya hal ini bener-bener itu kayak aku dijatuhin dari lantai itu, dari gedung tinggi ya. Ini jadi suasana kita ini ada apartemen nih guys. Tapi yang ngeri juga ngeliatnya, tinggi banget lagi. Bener-bener ya. Jadi tapi ini mungkin yang perlu aku share ya buat teman-teman. Ketika kita dihianati, itu dunia rasanya bener-bener hancur ya. Apalagi kalau pasangan itu seorang yang kita anggap bener-bener tempat pulang kita, yang kita bisa share everything to her atau him gitu. Iya. Yang kita merasa pokoknya dunia gue ada di dia gitu kan. Jadi aku proses saat itu aku mencoba semua cara, Pak. Semua cara. Apa nih? Cara sembuh apa cara? Sembuh. Oh. Cara untuk sembuh. Atau cara mulai ini ada ini nggak? Maaf nih. Apa? Menyakiti diri gitu? Enggak ya. Enggak. Kan ada kan orang yang putus hati dia mabok apa? Enggak sih. Nggak tahu ya. Atau bisa, tapi ada atau masuk ke hal-hal yang negatif gitu kan. Enggak sih, aku alhamdulillahnya, dan karena mungkin aku dikelilingi lingkungan yang baik ya, jadi kayak ketika aku curhat ke teman-teman selalu kembali kepada Tuhan dan kembalikan kepada ilmu psikolog. Terima kasih ya Allah. Kayak Pak Pohan di salah satu saksi. Kok jadi promosi? Saksi aku, karena aku sampai ikut kelas online yang berbulan-bulan untuk bisa release dan healing gitu. Tapi apakah itu membantu banget? Aku nggak bisa bilang itu juga sih, proses Pak. Tapi itu salah satu bentuk ikhtiar kita gitu loh, bahwa saya mau sembuh dengan cara yang baik ya, I will do everything gitu ya. Kita luangkan waktu, energi, materi. Jadi aku ikut salah satu kelas untuk rilis emosi. Dan dari kelas itu kita diajarkan ini tips and tricks juga buat teman-teman. Jadi tuh kita tuh emosi itu kan energi in motion. Gue diajarin seperti itu, Pak. Jadi ketika kita merasakan sesuatu kesedihan, kemarahan,
kita tuh bener-bener harus menyalurkan energi itu, jadi nggak boleh ditahan, nggak boleh dipendam, karena kalau kita tahan dan kita pendam itu akan menjadi sampah-sampah kita yang akan kita bawa sampai ke masa depan. Iya, mungkin dari sisi psikolog Bapak boleh nambahin. Kok jadi suruh nambahin? Ya tapi bisa juga sih, namanya apa namanya, perasaan ini kan memori ya, tadi seperti kata Yunita, jadi setiap orang tuh punya namanya memori kan. Iya. Memori itu baik atau buruk, itulah yang menjadikan diri kita hari ini. Betul. Telolet lagi. Maaf ya guys, ini karena di luar telolet omnya gede banget. Nggak apa-apa. Next sound. Ada apa sih? Memang banyak cerita. Iya, satu meja banyak cerita. Ini di mana-mana. Ini kenapa memenuhi wilayah sini? Ya jadi apa namanya? Ya itulah manusia ya. Kadang-kadang kita selalu berpikir kita dibentuk oleh hal-hal yang baik-baik aja, enggak sih? Justru mau it good or bad, itulah yang menentukan kita jadi hari ini. Iya betul. Jadi sebenarnya apa yang tadi saya bilang, kalau apa yang sudah dilalui itu ya apa luka-luka di masa lalu ya membuat Yunita yang seperti hari ini ya itulah kenyataannya. Iya. Ya kita nggak bakal pernah bisa lepas dari itu. Iya. Tapi aku selalu percaya sih kita selalu belajar untuk tidak ke situ lagi. Iya betul. Ya sebenarnya sih bisa nggak sih kalau balik lagi, bisa aja, karena lagi-lagi kalau parameternya emotions itu kan liquid ya, saya suka bilang ya, kayak cinta itu kan liquid ya, kayak misalnya saya lagi mencintai dulu apa mantan pacar saya, sekarang jadi istri saya, itu kan kayak berbunga-bunga, ingin selalu bersama, ingin selalu gandengan tangan, rangkulan dan seterusnya. Terus sekarang udah menginjak pernikahan ke, alhamdulillah udah mau ke puji Tuhan ya, biar orang gak pleset. Puji Tuhan udah mau tahun ke-6 ya kan, dibilang masih bisa nggak begitu? Bisa, tapi kan nggak tiap hari juga selama 6 tahun. Maaf Yun, tangan gue nggak lepas dari dia kan, nggak gitu terus, ke toilet juga nggak gitu, karena semuanya ada fasenya ya, ada masanya gitu. Makanya mungkin yang tadinya kita jadi cintanya based on sangat emosional ya, kalau dulu tuh ada teori psikologinya tuh kayak apa sih namanya, dewa cinta itu ya, aku lupa sampai Aphrodite, Icarus, lupa gue. Ada lah, nanti teman-teman cari sendiri ya. Jadi nanti di bawah ini. Iya, nama-nama dewa cinta itu disebut cinta yang emotion, itu ya itu yang mudah mencintai ya, dan sulit untuk melupakan karena emotion tadi. Iya. Ada juga orang yang lahir cinta itu dari logik ya, logika ya, gitu ya. Apa namanya, yang mencintai karena dia mempertimbangkan tadi pros and cons-nya gitu loh. Kelebihan dia ini, kekurangan dia ini, gitu ya. Tapi kalau Yunita dalam case ini kan dia sangat full of love ya. Iya. Gitu ya. Jadi makanya kalau tadi Yunita pernah bilang dalam, kalau teman-teman recall lagi dalam video berikutnya, video sebelumnya, kan saya memberikan segalanya yang saya miliki. Iya, benar. Itu dia udah all in tuh. Iya. Sebenarnya all in tuh bahaya nggak, pertanyaannya? Bahaya. Nanti aku cerita kenapa. Itu bahaya dia. Itu bahaya ternyata, Pak. Iya, karena ya bahaya, karena bayangin kita memberikan semua, ya maksudnya apa ya, boleh nggak sih, tapi pertanyaan boleh nggak sih kita memberikan segala emosi? Nggak boleh. Oh gitu. Nggak boleh, menurut aku ya, as I experience tuh nggak boleh. Oh iya, resikonya tinggi ya. Iya, karena ternyata di dunia ini yang akhirnya ada untuk diri kita ya cuma diri kita sendiri. Jadi kita boleh mencintai orang siapapun ya, orang tua kita, kakak adik, saudara, anak, keponakan, pasangan gitu. Tapi the only one that yang kita nggak boleh left behind adalah kebutuhan kita gitu. Jadi aku salah satu hal yang aku pelajari dari kandasnya hubungan ini adalah bagaimana memprioritaskan diri aku lagi dan tahu apa yang aku butuhkan. Bukan yang aku inginkan ya Pak, tapi apa yang aku butuhkan. Bagus lah. Kalimatnya itu kan dari apa yang kita butuhkan. Iya, betul. Bukan dari apa yang kita inginkan. Betul. Nah, memang mencari pasangan yang sesuai kebutuhan itulah yang paling susah.
Iya, bener. Apalagi semakin tambah usia, semakin Iya. banyak pengalaman pahit ya. Iya. Tanpa kita sadar, kita menjadi apa ya? Sebetulnya bisa dibilang picky nggak sih? Atau selektif lah ya mungkin Pak. Iya, selektif Lebih itu selektif. bukan, kalau menurut saya sih bukan Picky. misalnya pikinya itu tidak sesuatu yang dibuat-buat ya. Iya, iya, iya. Ya karena tadi kayak Yunita contohnya punya pengalaman yang nggak enak, pasti kan dia akan jadi selektif. Iya, sama kayak benar. sama kayak kita dulu waktu kecil mungkin suka lari-lari, Mm-mm. tiba-tiba kita jatuh. Kan pasti kita jadi berpikir lari-lari ini kan gue nggak boleh lari-lari sembarangan nih, Betul. karena gue bisa jatuh. Nah itulah human. Jadi sama konsepnya. Jadi ketika kita sedang sibuk-sibuk mencintai kita, tapi kita jatuh dan kita menjadi belajar untuk tidak ke traumatik itu lagi gitu. Meskipun case by case ya Yun, ada juga orang yang memang dirinya rela untuk disakiti. Oh, ada ya? Ada aja. Mungkin yang kita nonton juga ada yang jujur mungkin atau nggak mau jujur, tapi menurut saya ada. Karena kekosongan itu tadi gitu ya. So it's kind of like pleasing someone. Ada, karena dia nggak apa-apa. Ada tipe orang yang nggak apa-apa gue disakiti, yang penting gue masih bisa mendapatkan cinta itu. Oh, Ada. menarik nih. Ya tapi nantilah. Ya. Stop. So anyway, balik lagi mungkin ke Iya, tips iya. and tricksnya Iya. yang tadi Pak. Iya, jadi proses. Nah sekarang tuh mungkin yang jadi pertanyaan tuh bagaimana proses recovery Yunita sampai titik hari ini gitu tuh. Iya, Jadi iya, iya. dari sekian banyak treatment ya, unit yang telah Yunita lakukan gitu ya. Yang menurut Yunita sendiri apa sih yang paling ujung-ujungnya kan kamu mengevaluasi dari berbagai macam Iya, iya, treatment ya. iya. Menurut Yunita apa yang paling efektif? Kalau ada orang kayak Yunita nih, Nah, menurut kamu apa yang dia harus, kan kamu sih bisa berbagi dong ke Benar. mereka. Apa lu mesti ngapain? Aku cerita dulu ya Pak. Iya, Jadi untuk bisa menemukan tadi Iya. yang apa yang works, sebenarnya aku nyoba banyak hal. Iya. Ya banyak teman-teman bisa mention mulai dari main Bumble lagi. Karena teman-teman gini, nasihat orang tuh pada banyak Pak. Kayak Ya. kamu harus cari pasangan baru untuk itu. Jadi aku coba anything ya guys. Iya, Jadi ini aku sampaikan supaya kalian tidak merasa Yunita hanya mencoba 2-3 kali metode. No, I literally Banyak. try Banyak. everything. Banyak. Mulai dari aku main dating apps, mulai dari aku pergi ke profesional untuk bisa emosi, Healing. release, healing. Mulai dari aku curhat ke teman-temanku yang sampai teman-temanku tuh bosen dengerin Sama lagi. curhatan yang sama. Terus apa Pak tadi yang mirror yang kemarin saya telepon Bapak malam untuk mirror yang saya bilang boleh nggak sih kalau aku ngomong self talk ya pakai metode kaca gitu kan, itu aku coba. Pendekatan agama itu aku coba. I literally did everything untuk benar-benar sembuh. Tapi ternyata memang hal yang paling efektif ya pertama adalah sadar akan ketentuan Tuhan aja. Itu yang paling pertama. Karena percuma kalau kita nih udah hang out sama teman-teman kita, udah jalan sama 1000 cowok misalnya ya, terus kita udah ikut kelas healing segala macam, tapi kita selalu denial bahwa ini tuh emang udah yang dikasih Tuhan gitu loh. Kejadian ini ya. Kejadian ini tuh bukan yang pasangannya benar. tapi kejadian ini tuh adalah atas izin Tuhan. Atas izin Tuhan yang Tuhan kasih karena ada hal baik di balik itu gitu. Yang mungkin pada saat kita menerima itu, siapa sih sekarang yang kena musibah masih berpikir hal baik gitu ya Pak? Akan sangat jarang gitu. Tapi syukurilah, carilah sampai kamu benar-benar menemukan apa sih, kenapa kejadian itu harus terjadi sama aku gitu, without questioning why. Jadi kayak apa ya? Kayak menerima aja bahwa oh ya sudah, ini yang Tuhan inginkan yang terjadi di hidup aku. Karena balik lagi ya, hidup kita tuh punya Tuhan gitu. Terserah Tuhan mau gimana. Iya kan, Tuhan mau kasih ujian kita berupa apa ya, suatu keindahan dunia, rezeki materi, suami, istri yang baik, atau Tuhan mau kasih kita ujian lewat sesuatu yang tidak menyenangkan ya, kebangkrutan misalnya, atau pengkhianatan. Lagi-lagi itu adalah skenario Tuhan yang harus kita terima dan kita percayai bahwa suatu saat ada hal baik gitu, meskipun pada saat itu kita nggak ngerti kenapa gitu. Terus yang kedua, pasti pendekatan psikologis itu ngaruh sih Pak. Jadi kayak yang tadi aku bilang, emotion itu adalah energi in motion, jadi harus dirilis. Salah satunya yang diajarkan adalah menulis apa yang sedang kita rasakan. Journaling. Atau kalau nggak suka journaling, karena nggak semua orang mungkin suka cerita ya,
cukup tulis aja emosi, misalnya saya sedang marah kepada Pak Pohan karena hari ini Pak Pohan terlambat datang misalnya gitu. Saya sedang marah kepada kakak saya karena hari ini dia memarahi saya gitu, atau anything yang lagi dirasain teman-teman, itu teman-teman tulis aja di kertas dan dibaca berulang kali. Terus di akhir kata tuh sampaikan bahwa aku rilis dan aku bersihkan. Itu berulang kali sampai perasaan itu atau ucapan itu sudah tidak lagi membebani gitu. Karena akan ada Pak, dimana ketika kita menulis 10 hal yang mengganggu kita nih, pasti ada 2 atau 3 ketika kita ucapkan hati kita tuh gemetar. Alias ternyata itu yang paling berat ternyata yang kita rasakan. Dan dari situlah teman-teman akan lihat masalah apa yang paling mempengaruhi hidup teman-teman. Terus yang ketiga, pasti bergaulah dengan orang-orang yang membawa sumber positif ya dan kebahagiaan. Dipanggilin. Gitu, karena karena aku punya beberapa circle juga yang ketika aku curhat, the blame is on me, Pak. Oh, malah yang disalahin Yunita. Iya, saya bukan bermental korban sih, cuman maksud saya akan sangat bagus kalau kita punya empati terhadap setiap kerabat kita gitu. Maksudnya terlepas dari pandangan kita dia salah atau benar, setiap orang kan pengen didengar dulu ya, Pak, without di judge gitu loh. Ada beberapa rekanan saya yang ngomong, makanya jadi cewek jangan terlalu maskulin gitu. Makanya kamu coba introspeksi diri, kok kamu bisa gitu. Itu menyakitkan guys, karena udah dijatuhin lagi. Karena sebenarnya apa yang sedang dirasakan orang ketika kehilangan ya, itu sebenarnya cuma tempat untuk bersandar aja. Iya. Gitu. Iya, betul. Dan ketika kita percaya, oh orang ini bisa menjadi tempat sandar gue nih gitu kan. Ternyata tiba-tiba kita ditoyor. Kayak agak nyesel juga. Siapa yang tahu ya kan? Dikira langit biru, rupanya Yunita udah dibadai kan ya. Terus yang terakhir, yang paling efektif aku lakukan adalah kembali ke diri aku yang zaman dulu. Maksudnya gini Pak, ketika kita punya pasangan nih, saya nggak tahu ya, mungkin ada sebagian orang yang dicari ya. aja kan. Mungkin ada setiap orang yang ketika punya pasangan dia tidak meninggalkan habit dia gitu. Tapi ada juga salah satunya aku yang banyak meninggalkan habitku ketika aku punya pasangan nih. Misalnya aku dulu orangnya suka me time, yang aku kan suka dance ya Pak. Jadi aku suka me time nari gitu. Itu jarang aku lakukan. Sekarang aku coba list aja apa yang udah nggak pernah aku lakukan lagi ya, salah satunya itu. Dan ternyata aku merasa lebih bahagia, aku merasa lebih lepas, aku merasa lebih cantik. Bener-bener aku merasa bener-bener jadi manusia gitu. Ya. Tentunya banyak topik yang ingin kita bahas. Tapi kalau tadi aku tuh tergelitik pengen nanya yang lain, tapi takutnya nih melebar kan. Maksudnya dari diskusi tadi kan sebenarnya kita bisa bedah dari proses psikologisnya. Iya, betul. Tapi nanti kan lebar, ini kan. Gitu. Jadi maksudnya, apa nih? Enggak apa-apa. Tapi maksudnya tadi kalau merangkum ya, summary, jadi itu menarik gitu ya. Jadi sebenarnya mengakui bahwa semuanya terjadi atas izin dan ya kalau kita bisa bilang nih bukan rencana ya, tapi Tuhan sudah berkenan ini terjadi gitu ya. Itu sebenarnya suatu hal titik di mana kita menyadari bahwa segala kehidupan kita ini memang semuanya kembali ke Tuhan. Betul banget. Jadi itu poin yang sebenarnya artinya gini, kenapa maksudnya kembali ke Tuhan itu apa? Ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan itu ya kuasa Tuhan yang bisa mengendalikan itu. Jadi bagus banget tadi ketika Yunita bilang, jadi dia tidak menyalahkan Tuhan juga ya, dia tidak menyalahkan pasangannya juga ya, mungkin masa itu juga ada ya, mungkin nggak ada juga sih ya. Tapi sudah memaafkan. Tapi ininya Yunita memahami bahwa semua kejadian ini Tuhan sudah izinkan dan menjadikan Yunita yang seperti hari ini. Iya, jauh lebih baik. Jadi nah itu sebenarnya titik yang harus disadari ya. Artinya apa ya? Semakin kita menguatkan diri kita, semakin kita menganggap kita berkuasa atas hidup kita. Betul.
semakin sakit ketika kita jatuh. Semakin lemah kita. Iya, artinya semakin lemah kita secara tidak sadar ya. Iya, betul. Karena kita sudah menganggap semua hal ini dalam kontrol kita. Betul. Gitu. Padahal banyak di fase kehidupan ini yang mungkin aja terjadi nggak sesuai dengan rencana kita. Gitu. Dan semakin kita marah ya dengan keadaan itu, semakin kita tidak menjadi apa-apa juga. Benar. Artinya kita risik lu. Artinya kita semakin ini nggak bertumbuh ya, karena kita sibuk nyalain diri kita, Ya, orang benar. lain gitu ya. Jadi Benar banget. Yunita tuh tadi sudah menunjukkan keyword yang benar, kembalikan semua tuh ke Tuhan gitu ya. Maksudnya ya, terus tadi Yunita bilang kan juga melakukan self talk ya, itu yang kedua Iya, ya. betul. Ya, itu benar gitu ya. Karena nggak gini loh, kalau dalam teori psikologi itu kita suka percaya namanya iceberg ya. Nah, oke, apa Jadi tuh? kayak gunung es ya. Jadi yang kalau yang di permukaan tuh kelihatannya kecil gitu ternyata ya. dalamnya. Dalam itu dalam. Iya, betul. Nah, sesuatu yang dalam ini jarang kita untuk mengakui bahwa diri kita tuh penuh kekurangan, diri kita tuh cacat, nggak sempurna, diri kita tuh masih banyak hal yang perlu dipulihkan. Betul. Nggak banyak orang mau mengakui itu gitu. Bahkan banyak orang pun drive-nya tuh by pain juga ada. Misalnya kayak dia mungkin pernah dihina bego lu gitu ya, misalnya ekstrimnya gitu. Dan dia berusaha untuk menjadi orang bego gitu. Tapi kasihan juga hidupnya di drive by pain itu. Gitu ya. Jadi kadang-kadang ya orang untuk hanya bukan merevenge ya, saya balas dendam untuk mendapatkan pengakuan orang lain itu kan one thing. Mencari validasi itu one thing. Tapi sebenarnya yang paling mulia itu kan ketika kita fokusnya, ya sabar. Tapi ketika kita fokusnya tuh kebermanfaatan orang lain. Iya, betul. Ngomong lagi dia. Jadi kebermanfaatan orang lain itu sama kayak kita bikin podcast ini ataupun Yunita berbagi untuk menguatkan sesamanya nanti. Sebenarnya itu yang mesti kita kejar gitu ya. Tapi kan ironi hidup itu, kita agak sulit bisa menceritakan hal ini kalau kita tidak merasakan. Iya, betul. Makanya hari ini kita based on experience. Artinya kan kalau kita ngomongin perselingkuhan, nanti kita ditanya netizen kan, oh kamu juga nggak pernah diselingkuhin, kamu tahu apa? Makanya kita angkat topik ini berani, kita angkat topik ini karena ya mohon izin Yunita sendiri sudah mengalami dan mengizinkan dirinya untuk berbagi. Ya karena supaya itu bahwa teman-teman tuh nggak sendirian, gitu ya. Teman-teman tuh nggak sendirian. Ada orang-orang yang selalu teman-teman bisa berbagi. Yang selalu berbagi itu juga nggak harus berbayar. Iya. Mau konseling, follow aja Instagram. Jangan gua dong. Maksudnya saya boleh, Yunita juga boleh. Yunita lebih punya waktu banyak lah, sama lah saya juga lah bisa lah. Maksudnya itu yang akan sangat bahagia kalau kami berdua bisa menjadi tempat untuk mendengarkan ya. Meskipun sekarang ada loh jasa yang nggak pakai teknik konseling itu, saya pernah lihat di Instagram loh Yun. Jasa apa tuh? Cuma dengerin orang curhat doang. Oh, aneh juga sih, nggak pakai teknik konseling katanya, cuma dengerin terus kayak teman berbagi loh. Karena sebagian orang hanya ingin didengarkan nggak sih Pak? Iya, hanya ingin didengar. Kayak mereka nggak mau. Ada juga tipe orang yang nggak butuh untuk dicarikan solusinya. Iya betul. Dia cuma itu didengar aja. Iya. Ditemani. Nah, Yunita pesan-pesan Yunita buat teman-teman yang mungkin teman-teman yang masih berpasangan. Masih berpasangan nih. Oh, iya. Hargai aja pasangan. Maksudku gini, kalaupun pada jalannya ada ketidakcocokan atau rintangan yang sekiranya gue udah nggak mampu nih untuk melewatkan bersama, ya udah jujur aja daripada berkhianat gitu. Karena pengkhianatan itu adalah trauma panjang untuk korban, untuk orang yang dikhianati gitu. Jadi sebaik-baiknya manusia, kalaupun kita nggak bisa bantu atau membahagiakan orang lain, jangan kita sakiti mereka, karena mereka juga orang yang penting dalam keluarga mereka. Kedua, ini kan yang lagi berpasangan. Oke. Yang kedua, buat orang yang mengalami hal yang sama dengan Yunita. You will survive, bro. You will survive. Jadi ya teman-teman, kadang tuh kita melihat potensial pasangan ini itu cuma otak kita aja yang sedang mengatur sistem bahwa oh he's perfect, she's perfect. Actually they don't. Kenapa mereka bisa terlihat sempurna? It's because the love that we gave to them.
karena kamu itu orang yang indah, orang yang pecinta, orang yang tulus. Jadi kamu memberikan itu dan kamu memvisualisasikan pasanganmu sebagai orang yang perfect gitu. At the end of the day, kalau mereka tidak bersyukur, mereka mengkhianati kita, dan kamu sembuh, kamu akan realize bahwa ternyata mereka biasa aja. Dan gak ada perasaan cinta, putus cinta tuh yang sampai bikin orang mati, kecuali orang itu tidak mau sembuh ya. Selama kita masih mau sembuh, apapun caranya pasti akan kita lakukan. Iya. Hanya orang yang menyerah yang akan mati dengan perasaannya sendiri. Wih, gile. Hanya orang yang menyerah akan mati dengan perasaannya sendiri. Benar. Yunita Mokoginta 2025. Kita tutup podcast hari ini dengan quote yang luar biasa. Ya, jangan lupa like, love lagi, like and subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya, dan ikuti video-video kita selanjutnya. Bagi channel ini buat orang-orang yang membutuhkan. Wih, kita tutup ya. Bye bye guys. 3, 2, 1.